SSC disconnect enable on. Copy that, ELCOM. All systems are go for entry, descent, landing. Stand by. Stand by. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas satu kisah menarik. Seorang sahabat Nabi SAW yang berjalan dari satu negeri ke negeri berikutnya, hanya ingin mencari hakikat kebenaran. Seorang sahabat yang diberikan karunia dan melimpah nikmat yang begitu banyak, di mana orang tuanya orang yang sangat kaya raya, pemimpin kaumnya dan taat beragama, tapi dalam agama Majusi. Tapi sahabat ini meninggalkan itu semuanya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kemegahan dunianya, dan rela berjalan dari satu negeri ke negeri berikutnya hanya untuk mencari kebenaran semata. Siapakah dia? Dia adalah sahabat yang menguasai ilmu awal dan ilmu akhir. Artinya dia menguasai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal sebelum Al-Quran, dan juga dia memahami betul apa itu Al-Quran. Dialah Salman Al-Farisi radhiyallahu an, yang ketika Nabi SAW ditanya ketika membacakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sahabat bertanya, kalau penggalan ayat yang pertama, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Sahabat paham yang dimaksud buta huruf di sinilah orang-orang Quraisy. Tetapi ayat tiganya, wa akharina minhum yalhaqu bihim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum pernah berhubungan. Maka Salman ketika itu hadir di majlis Nabi ketika membacakan ayat ini. Maka Nabi SAW mengatakan yang dimaksud wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim adalah Salman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau kana al-imanu ala Thuraya la yanaluhu rijalu minhum. Kalau seandainya iman itu berada di atas bintang Thuraya, tentu orang-orang seperti Salman ini dari kalangan Persia akan mengambilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika memuji Salman Al-Farisi, dia mengatakan Salman Al-Farisi layaknya seperti Luqman Al-Hakim yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan sorga sangat merindukan tiga manusia. Pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, dan yang ketiga Salmanul Farisi radhiyallahu anhu. Karena kita tahu bahwa di permulaan dakwah, di permulaan Islam, justru penggerak-penggerak dakwah itu rata-rata bukan orang Arab.
Salman dari Persia, Suhaib dari Romawi, dan Bilal dari Ethiopia Habasya. Mereka lah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin. Dan Nabi SAW menganggap mereka muhajirin. Walaupun Salman tidak hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari Persia, Iran, Asfahan langsung menuju Madinah. Tapi Nabi menggolongkan Salman sebagai muhajirin karena bukan asli orang Madinah. Makanya dipersaudarakan dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisah Salman Al-Farisi? Bagaimana perjuangannya? Bagaimana dia harus berpindah dari satu negeri ke negeri berikutnya? Bagaimana pula kemudian didolimi, kemudian dia menjadi budak dan dijual? Bagaimana dia menghabar atau mendapatkan kabar akan kedatangan Nabi SAW? Bagaimana masuk Islamnya? Bagaimana torehan-torehan kebaikan Salman dalam Islam? Dan bagaimana wafatnya? Inilah yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Siapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berasal dari negeri Asbahan atau Asfahan, negeri yang di akhir zaman tempat munculnya Dajjal. Karena Dajjal akan muncul di Asfahan, di Iran, dengan 70.000 tentara Yahudi lengkap dengan toyalis di kepalanya. Di negeri inilah Salman dilahirkan, Asfahan, Iran. Dan negeri ini agamanya mayoritas penyembah api karena mereka Majusi. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Salman ini memiliki orang tua yang kaya raya, banyak kebunnya, banyak pekerjanya, dan dia juga pemimpin kaumnya dan orang yang paling taat dan ulamanya Majusi. Sehingga ayahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini mendidik Salman dan dikadar untuk menjadi ulama Majusi. Sampai akhirnya Salman pun dijadikan oleh ayahnya sebagai qayyimun nar, orang yang menjaga api Majusi selama 24 jam, jangan sampai padam. Karena kita tahu keyakinan Majusi bahwa cahaya itu adalah Rabb kebaikan, sebagaimana gelap itu Rabb kejahatan. Dan cahaya itu bisa didapat dengan api. Selama api itu masih nyala, maka cahayanya akan membawa kebaikan. Itulah keyakinan orang Majusi. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dilarang untuk pergi dari tempat peribadatan dan disuruh untuk senantiasa menjaga api agar jangan sampai padam, karena itu Tuhannya. Sampai pada waktunya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini ditugaskan oleh ayahnya untuk mengawasi kebunnya, karena ayahnya ketika itu ada kesibukan yang lain. Dan Salman tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya kecuali karena perkara-perkara mendesak. Berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini ke kebun yang dimaksud oleh ayahnya. Akhirnya kemudian ketika di tengah jalan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat ada kanisa, semacam tempat peribadatan bagi orang-orang Nasrani. Terdengarlah suara dari kanisah, dari gereja itu, suara orang yang sedang beribadah atau suara orang yang sedang belajar agama. Tertariklah Salman Al-Farisi untuk mengintip apa sebenarnya yang dilakukan orang-orang dalam gereja itu. Rupanya dia melihat pemandangan bahwa di dalam gereja itu ada orang yang sedang salat dan sedang belajar agama. Dan setelah diperhatikan, salat dan agamanya jauh lebih baik dibandingkan agama yang selama ini ia peluk, maksudnya agama Majusi.
Maka dia pun memberanikan diri masuk ke dalam kanisa, bertanya-tanya kepada uskup yang ada di situ, sehingga dia pun mendapatkan maklumat banyak tentang agama Nasrani. Tanpa terasa Salman pun kemudian sampai sore hari dan tidak jadi datang ke kebunnya. Pulanglah Salman. Tentu ayahnya bertanya, karena kan ayahnya kan menugaskan Salman macam mana urusan di kebun. Sudah selesaikah? Ada masalahkah? Kan seperti itu. Tapi Salman mengatakan, saya tidak berangkat ke kebun wahai ayahku. Kata ayahnya, kenapa? Kata Salman, di tengah perjalanan aku melihat ada sekelompok orang yang dinuhum wa salatuhum khairun min dinina wa salatina. Agama mereka dan salat mereka jauh lebih baik dibandingkan agama dan salat kita. Maka ayahnya membantah, bal dinuna wa salatuna khairu minhum ya Salman. Tidak, agama kami, salat kami jauh lebih baik dibandingkan mereka. Tapi Salman membantah lagi seperti itu. Sampai ada kekhawatiran ayahnya, kalau seandainya Salman terpengaruh dengan agama baru. Padahal Salman ini memang sudah dikadar orang tuanya akan kemajusian supaya dia ketika besar menjadi ulama majusi. Tetapi Salman orang yang cerdas. Dia melihat agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan majusi. Makanya karena kekhawatiran Salman terpengaruh dengan agama majusi inilah, maka bapaknya merantai Salman dan memasukkan ke dalam kamarnya dan dilarang keluar. Maka selama Salman dikurung dan diikat itulah, Salman mencari-cari tahu tentang agama itu lewat utusan, lewat pembantunya. Coba tanyakan kepada orang itu, di mana letak pusat pembelajaran Nasrani dan siapa uskup akbarnya. Akhirnya kemudian uskup kecil yang ada di situ memberitahu, jika belajar tentang kenasranian maka berangkatlah ke Syam. Di sana ada uskup akbar, uskup yang tidak diragukan lagi kealimannya, keilmuannya, dan begitu seterusnya. Maka Salman pun kemudian memata-matai kapan ada orang Nasrani yang ada dari Syam berniaga ke Iran, dan dia ingin ikut dengan dia. Seolah-olah sudah diarahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Salman mendengar ada seorang peniaga, seorang pedagang dari Syam yang berada di Iran, di Asfahan. Maka Salman pun minta izin untuk ikut dengan dia sampai ke Syam. Maka rantainya dia putuskan, dia pun kabur dari rumah. Dia meninggalkan kemegahan dunia orang tuanya. Dia tetap mencari kebenaran. Subhanallah. Wal akhiratu khairun laka minal ula bal tu'thirunal hayatud dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Karena Salman mendahulukan akhirat daripada dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian berangkatlah Salman dari Asfahan Iran menuju Syam. Sesampainya di Syam, dia bertanya-tanya soal uskup akbar itu, di mana letaknya, di mana tinggalnya. Akhirnya kemudian diarahkan Salman ini menuju uskup yang dimaksud. Kemudian dia meminta kesediaan uskup untuk siap diambil ilmunya, untuk berkhidmat di gerejanya, untuk senantiasa tafaqquh fid din dalam agama Nasraninya, dan begitu seterusnya. Dan diizinkan. Salman pun tinggal bersama uskup akbar di dalam kanisa di Syam. Tetapi Salman, ada hal-hal yang dia lihat dari uskup akbar itu berbeda. Rupanya dia bukan orang baik, dia rajulun su', dia orang jahat. Apa bentuk kejahatannya? Karena dia menganjurkan manusia untuk bersedekah kepada fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan miskin, untuk diambil sedekahnya. Tapi setelah terkumpul harta-harta bagi orang-orang fuqara wal masakin, justru tidak disalurkan, tapi disimpan untuk kepentingan sang uskup. Dan Salman tahu, tapi Salman takut mengemukakan karena takut dibunuh. Dia bukan orang situ, orang asing. Makanya kemudian Salman membiarkan sampai uskup akbar yang meninggal dunia.
Ketika uskup akbar ini meninggal dunia, maka orang-orang pun menangis karena ya bagaimanapun seorang ulama meninggal tentu sedih. Tapi Salman mengatakan, kenapa kalian harus menangis kepada uskup yang jahat ini? Maka orang-orang bangkit dan mengatakan, mana ada dia jahat? Dia orang baik kami, dia pembesar kami, dia orang soleh kami. Kata Salman, kalau kalian tidak percaya, saya akan tunjukkan gudang hartanya. Sesungguhnya harta-harta yang ia ambil dari kalian tidak disedekahkan kepada fuqara wal masakin, tapi ada di gudang ini. Dibukalah gudang itu, rupanya isinya banyak perhiasan emas dan perak. Marahlah orang-orang, akhirnya kemudian mengikat jasad uskup ini dan merajamnya dengan batu. Kemudian setelah itu uskup akbar ini digantikan uskup akbar yang lainnya. Dan subhanallah, Salman suka dengan uskup ini karena dia taat, dia saleh, rajin ibadah, cerdas, wara, macam-macam ya. Tapi sayang, kebersamaan Salman dengan uskup yang baru ini tidak lama, karena sudah sepuh dan sudah tua. Maka dia pun kemudian mendekati waktu ajalnya. Tapi Salman kemudian, sebelum uskup akbar yang kedua ini menghembuskan nyawa terakhirnya, maka Salman meminta wasiat kemana lagi dia harus belajar Nasrani, ke uskup mana lagi yang ada di Syam ini. Tetapi uskup akbar kedua ini mengarahkan agar engkau belajar ke Musil. Di mana Musil? Musil di Nainawa di Irak. Tempat di situ Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus. Nainawa, Musil ya. Disitulah kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu hijrah dari Syam menuju Musil, Irak. Dan dia mencari uskup yang dimaksud. Rupanya betul di situ ada uskup yang dimaksud. Kemudian Salman pun meminta izin untuk mengkhidbatkan dirinya untuk belajar, beribadah, memperdalam agama kepada uskup yang ada di Musil ini. Tapi sayang, uskup yang ada di Musil juga tidak lama hidupnya karena sudah sepuh. Akhirnya Salman pun meminta wasiat, kemana lagi dia harus belajar. Maka kata uskup yang ada di Musil ini, aku tidak pernah melihat ada uskup terbaik kecuali di daerah Nasibin. Nasibin itu di Turki. Berangkatlah kau ke Turki, ke Nasibin. Di sana ada uskup yang sangat bagus. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ke Nasibi, Turki. Belajarlah kepada seorang uskup yang dimaksud. Tapi sekali lagi sayang, uskup ini pun sudah sepuh, sudah tua, akhirnya menjelang ajalnya. Maka Salman pun tidak menyia-nyiakan, kemudian minta wasiat harus kemana lagi dia belajar. Akhirnya kemudian sang uskup yang ada di Nasibi mengarahkan agar Salman berangkat ke Amuria. Berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ke Amuria. Kemudian menemui uskup yang dimaksud. Maka setelah dia sampai di Amuria, dan Amuria ini ada kisah sendiri. Kalau kita mendengar kalimat Amuria, kita terdengar atau teringat kisahnya Mu'tasim, seorang khalifah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal, mengutus pasukan besar satu kota Baghdad menyuruh Amuria karena teriakan seorang wanita, "Wah Mu'tasimat, wah Mu'tasimat, wahai Khalifah Mu'tasim, wahai Khalifah Mu'tasim, tolong aku." Karena ketika itu ada orang kafir yang melecehkan kehormatannya. Maka dilaporlah kepada Khalifah Mu'tasim bahwa di Amuria ada seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya. Bergeraklah satu Baghdad menyerbu Amuria. Jadi Salman sampai ke negeri Amuria ini, ya masih perbatasan Turki dan sekitarnya. Anda bisa bayangkan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu belajar dari Asfahan Iran menuju Syam, kemudian dari Syam menuju Irak Musil, dari Irak Musil menuju Turki, dari Turki Nasibi menuju Amuria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian Salman pun belajar kepada uskup yang ada di Amuria, Allah takdirkan uskup itu pun sudah sepuh. Akhirnya dia berwasiat. Salman minta wasiat kemana lagi dia harus belajar.
Uskup mana lagi yang harus saya harus belajar? Maka kata uskup yang di Amuriah, tidak perlu kau belajar lagi wahai Salman. Tidak perlu kau repot-repot harus cari uskup dari satu negeri ke negeri berikutnya, dari daerah ke daerah berikutnya, tidak perlu. Cukuplah kata uskup Amuriah ini, hari ini tahun kenabian. Hari ini akan muncul tahun kenabian. Muncul Nabi. Sebaiknya kau jangan cari uskup lagi. Berangkatlah kau ke sebuah daerah yang penuh dengan pohon kurma, baina harrataini, di antara dua bukit yang batu-batunya berwarna hitam. Maksudnya diisyaratkan kota Madinah. Tapi masalahnya dari Amuriah, dari perbatasan Turki sampai ke Yathrib Madinah itu bukan perjalanan mudah, itu perjalanan jauh. Harus ditempuh dengan melelahkan. Beda dengan zaman sekarang, ada pesawat ya. Zaman dulu kan tidak. Kalau tidak unta ya kuda. Tapi kebanyakan naik unta supaya kuat di jalannya. Sehingga kemudian dia pun mencari cara, gimana caranya bisa ke negeri itu. Sampai suatu ketika dia mendengar ada kabilah Kalbi, kabilah dari kabilah Yahudi Arab, kemudian melakukan perjalanan dari perniagaan dari Arab ke Syam ya, dan melewati beberapa negara ke Amuriah, ke Turki dan yang semacamnya. Maka Salman pun kemudian mencari informasi tentang Bani Kalbin ini. Setelah dapat bahwa mereka akan balik lagi ke Madinah, maka Salman pun minta izin untuk ikut bersama mereka. Tapi mereka tidak mau, kecuali Salman membayar dengan harga yang mahal. Akhirnya demi sebuah misi kebenaran, tidak perlu dengan biaya, Salman pun membayar keinginan mereka, berapa sapi, berapa unta, itu bahasa kita, berapa kambingnya, untuk menebus dirinya, supaya dia bisa berangkat dari Amuriah menuju kota Madinah. Berangkatlah Salman dari Amuriah menuju kota Madinah, dibawa oleh kabilah Bani Kalb. Tetapi setelah sampai kemudian di Wadil Qura, Wadil Qura itu antara Khaybar dan Taim, itu disebut Wadil Qura. Dia sudah melihat ada beberapa pohon kurma yang hidup. Ya, artinya bahwa dia melihat, oh ini sudah sampai. Tapi sayang ketika Salman hendak turun, tidak boleh. Kemudian dianggap Salman ini budak, bukan orang merdeka. Dan Salman kemudian ditawarkan untuk dijual. Akhirnya kemudian Bani Kalbin pun menjual Salman kepada seorang Yahudi Bani Quraidah. Bekerjalah Salman sebagai budak di Bani Quraidah. Sampai akhirnya kemudian anak daripada saudara pemilik Salman ini datang dan meminta Salman untuk bekerja di Madinah, bekerja di tempat dia. Karena kita tahu bahwa Madinah ketika itu sarangnya Yahudi. Ada Bani Kunaiko, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, dan ada kabilah-kabilah Yahudi yang lainnya. Maka berangkatlah Salman Al-Farisi radhiyallahu an bersama saudaranya orang Yahudi ini ke Madinah. Ketika melihat Madinah, Yathrib, yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma, yang dipenuhi dengan batu-batu hitam dan berbukitan, dia mengatakan, inilah yang dimaksud uskup Amuriah itu rupanya. Inilah yang dimaksud negeri akan munculnya seorang Nabi. Tetapi Salman Al-Farisi radhiyallahu an belum kunjung juga dapat kabar akan kelahiran atau kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada waktunya. Ketika Salman berada di atas pohon, kemudian orang Yahudi ini berbincang dengan kawannya atau saudaranya. Tiba-tiba salah satu di antara mereka mengatakan, qatalallahu Bani Kila, qatalallahu Bani Kila. Semoga Allah membinasakan Bani Kila, semoga Allah membinasakan Bani Kila. Kemudian dikatakan, ada apa wahai Fulan? Dia mengatakan, sesungguhnya orang-orang Khazraj dan Aus sudah bersatu, berada di Kibah atau di Kubah, sedang berbaiat kepada seorang yang ngaku Nabi yang berasal dari Mekah. Mendengar hal itu Salman pun kaget. Itu yang dia cari, informasi seperti itu yang dibutuhkan Salman. Dia sedang berada di atas pohon kurma, dia turun dengan cepat. Nah, dia datang kepada majikannya, nimbrung mungkin bahasa kitanya. Apa cerita tentang Nabi itu? Tapi bukannya dijawab, ditampar Salman dan mengatakan, apa urusanmu? Ishdah, apa urusanmu? Ya,
Pergi kau seorang budak bekerja saja. Akhirnya Salman pun, tapi sudah ada maklumat di sini bahwa Nabi itu sudah datang. Karena celaan orang Yahudi, qatalallahu Bani Kilah, semoga Allah menghancurkan Bani Kilah, dan Bani Kilah itu adalah cikal bakalnya Khazraj dan Aus, dan Khazraj dan Aus adalah cikal bakalnya Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Salman pun mempersiapkan diri untuk datang menemui Rasul. Pertama dia ingin buktikan tanda kenabiannya, tidak memakan sedekah, memakan hadiah, dan ada stempel di balik katibnya, di balik punggungnya Nabi SAW. Di bawahnya satu kresek kurma. Kata Salman, ya Rasulullah, ini sedekah. Tapi Rasul tidak mau, dan disuruh untuk dikembalikan. Kemudian yang kedua kalinya Salman datang membawa hadiah. Ini hadiah wahai Rasul. Ketika dia hadiah, Rasul mau makan dan dibagi-bagikan para sahabat. Kemudian yang ketiga, Salman ingin melihat tanda kenabian yang ada di pundak Rasul. Masalahnya tidak bisa, karena kan pakaian ihram. Kalau nggak disingkap, ya nggak tahu. Akhirnya kemudian suatu ketika Salman melihat ada penguburan dan sahabat sedang menggali lubang, Rasul sedang duduk menanti lubang itu. Salman berada di belakangnya memperhatikan punggung Nabi SAW. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW perasan ada orang di belakangnya, dia pun membuka ridaknya, kemudian tampak stempel kenabian di balik punggung di antara dua bahunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari situlah Salman pun memeluk Rasul, nangis di hadapan Rasul. Dia bercerita perjalanannya dari Asfahan sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Turki, sampai ke Amuria, sampai ke Madinah. Maka Nabi SAW bangga. Makanya Rasul mengategorikan Salman itu sebagai ahli bait, walaupun dia bukan ahli bait, hanya untuk memuliakan Salman. Dan Ali radhiyallahu an memuji Salman dengan pujian yang sangat luar biasa, karena Salman menguasai ilmu awal dan ilmu akhir, kitab-kitab lama dan kitab-kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sekelumit perjalanan masuk Islamnya Salman dari Asfahan Iran menuju Madinah. Lalu apa kiprahnya Salman dalam dunia Islam? Apa hanya cerita keislaman saja? Tidak. Salman ini menoreh sejarah dalam Islam. Apa sejarahnya? Dialah penggagas perang Khandaq atau perang Parit dalam perang Ahzab. Dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, kalau kami strategis perang ini seperti ini, seperti ini. Maksudnya bukalah Khandaq di depan Madinah itu, karena kiri kanan Madinah itu batu dan belakangnya kebun kurma yang tanpa batas, sehingga musuh memungkinkan masuk dari depan. Makanya bagaimana kalau kita buat parit saja? Dan itu cara orang Persia berperang. Orang Arab tidak pernah mendengar strategi seperti ini, kecuali setelah Salman kemudian memberitahu Nabi SAW, dan Rasul pun setuju dengan idenya Salman. Dibuatlah parit di depan gerbang Madinah, sehingga musuh tidak mudah masuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang Ahzab. Ide siapa? Setiap kali kita menyebut perang Khandaq atau perang Ahzab, pasti nama Salman Al-Farisi akan terikut di situ. Ya, karena perang Khandaq itu perang parit. Siapa yang menggagas parit? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Salman dianggap sebagai muhajirin. Dianggap sebagai muhajirin, bukan ansar. Makanya dipersaudarakan dengan Abi Darda radhiyallahu anhu. Sampai ada kasus ketika Salman lewat di Ummu Darda. Ummu Darda ini tidak pernah berdandan, padahal dia punya suami. Alasan Ummu Darda, ya Salman, inna Aba Darda laisa li fi hajah. Abu Darda tidak punya hajat lagi kepada saya. Kalau malam dia sholat malam, kalau siang dia puasa sunnah. Kapan waktunya untukku? Ya sudahlah, seolah aku gak punya suami. Udah biarin aja kayak begini dandannya. Kata Salman, jangan. Ini seorang wanita, harus berdandan untuk suami. Kemudian katakan kepada suami Abu Darda, saudaranya akan sampai besok, akan bertamu kepada rumahnya. Bilang seperti itu. Akhirnya Ummu Darda pun ngomong sama Abu Darda bahwa Salman akan datang. Maka datanglah Salman ke rumah Abu Darda, dihidangkan makanan. Kata Abu Darda, makan. Kata Salman, tidak mau sampai kau makan. Artinya sampai kau batalkan puasa sunnahmu. Terpaksa makanlah Abu Darda.
Kemudian di malam hari ya Salman tidak mau tidur. Kata Abu Darda, tidurlah wahai saudaraku, tidak sampai kau tidur di sampingku, dan kita nanti sepertiga malam akhir salat rame-rame, salat sama-sama. Akhirnya kemudian Salman pun tidak ikut qiyamul lail waktu itu dengan cepat. Baru setelah sepertiga malam akhir dia bangkit bersama Abu Darda bersama Salman untuk sholat malam. Artinya di sini bahwa Salman Al-Farisi tahu hak sebagai saudara bersama Abu Darda. Dia menolong, ya, dia menasihati, sampai akhirnya ketika esok harinya Salman mengatakan, ya Abu Darda, inna lillahi alaika haqqun wa inna li ahlika alaika haqqun wa inna li nafsika alaiha haqqun. Pada agamamu ada hak, maksudnya pada Allah ada hak, kemudian pada keluarga ada hak, dan diri kita juga punya hak untuk supaya sehat, ya. Akhirnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar Salman menasihati seperti itu, dan itu sampai kepada Rasulullah, Rasul mengatakan shadaqa Salman, setelah benar ucapan Salman. Maka Abu Darda pun kemudian merubah sikapnya yang tadinya qiyamul lail sepanjang malam dan puasa sunnah sepanjang siang. Akhirnya dia pun mengikuti saran Nabi SAW, kadang puasa kadang tidak, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa kisah Salman ini sangat menginspirasi bagi siapapun yang mencari hijrah atau mencari kebenaran lewat hijrah, atau senantiasa mencari kebenaran lewat guru-guru, media-media, dan begitu seterusnya. Inilah sekelumit daripada kisah Salman Al-Farisi pencari kebenaran dari negeri ke negeri berikutnya.